Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah dalam mengurangi limbah botol plastik Kampung Nelayan Kelurahan Tanjung Ketapang. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Novalianti dengan NIM J1A1190056 dengan beranggotakan Nur Cahyani J1A1190061, Nur Hasana J1A1190062, Lia Nurwulan J1A1190042, Satria Lestari Kalenggo J1A1305, Parman J1A1190176. Langsung saja pada latar belakang. Penggunaan plastik di Indonesia tidak dibatasi. Plastik banyak digunakan untuk kebutuhan alat rumah tangga dan produksi, khususnya untuk kemasan makanan dan minuman. Sisa kemasan tersebut banyak dibuang begitu saja, menyebabkan penumpukan limbah plastik semakin meningkat. Setiap pabrik menghasilkan rata-rata 1 ton limbah plastik setiap minggunya. Jumlah tersebut akan terus bertambah karena sifatnya dari plastik antara lain dapat membusuk, tidak terurai secara alami, tidak dapat menyerap air, maupun tidak dapat berkarat, dan pada akhirnya menjadi masalah bagi lingkungan. Limbah botol plastik masih dianggap sebagai sampah yang kurang bermanfaat, padahal limbah botol plastik dapat dimanfaatkan menjadi beraneka ragam untuk bentuk barang yang digunakan, dapat mempercantik ruangan atau si pemakainya, khususnya pemanfaatan limbah botol air mineral. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi dari kelompok kami. Adapun pembahasan dari materi kelompok kami yaitu berdasarkan observasi awal, pertama-tama melihat lingkungan sekitar yang ada di sekitar pantai nelayan. Pantai di Kampung Nelayan sangat jarang dikunjungi oleh masyarakat sekitar, serta pantai tersebut kurang terawat, sehingga banyak sampah yang dibuang secara disengaja maupun kiriman dari selokan yang menuju pantai tersebut. Limbah sampah dari pasar Kampung Sukadamai juga menjadi masalah bagi masyarakat Kampung Nelayan. Oleh karena itu, sampah di pantai nelayan pun semakin bertambah banyak dan berserakan di pesisir pantai. Hal inilah yang membuat pengabdi pengambil tindakan untuk mengelola sampah dalam mengurangi resiko limbah botol plastik yang berada di pantai tersebut. Pengabdi mengambil tindakan dengan cara mengumpulkan botol-botol bekas, kemudian botol-botol tersebut diolah menjadi bunga hias untuk dijadikan spot foto agar pantai lebih indah dan asri. Sehingga penulis melakukan perbaikan lingkungan pantai Kampung Nelayan ini menjadi pantai yang layak untuk dikunjungi agar dapat dikenal oleh masyarakat Tobo Ali dan sekitarnya untuk menikmati suasana pantai yang indah dan asri untuk menarik pengunjung. Selanjutnya yaitu dilihat dari jumlah pengunjung sebelum dilakukan perbaikan pantai tersebut kurang diminati dan setelah dilakukan perbaikan pantai ini lebih banyak yang mengunjungi. Tetapi yang banyak mengunjunginya adalah anak-anak. Hal ini dibuktikan dengan lampiran foto pengunjung yang dilakukan selama proses KKN 28 hari. Harapan program ini dibuat agar pantai nelayan tersebut dikenal oleh masyarakat Tobo Ali dan sekitarnya melalui perbaikan lingkungan pantai yang telah kami lakukan, sehingga program-program yang direncanakan dapat terrealisasi dengan baik dan dapat diselesaikan tepat waktu. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people-centered, participator, empowerment, and sustainable.
Lebih jauh, Hambar menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi lebih sebagai upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya, saya akan membacakan materi yaitu pemanfaatan sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal bukan dari makhluk hidup. Sampah anorganik memerlukan waktu yang lama atau bahkan tidak dapat terdegradasi secara alami. Beberapa sampah anorganik diantaranya styrofoam, plastik, kaleng, dan bahan gelas atau beling. Salah satu pemanfaatan sampah anorganik adalah dengan cara prosedur daur ulang, dalam hal ini recycle. Daur ulang merupakan upaya untuk mengolah barang atau benda yang sudah tidak dipakai agar dapat dipakai kembali. Beberapa limbah anorganik yang dapat dimanfaatkan melalui proses daur ulang, misalnya plastik, gelas, logam, dan kertas. Kemudian, sampah plastik. Sampah plastik biasanya digunakan sebagai pembungkus barang. Plastik juga digunakan sebagai perabotan rumah tangga seperti ember, piring, gelas, dan lain sebagainya. Keunggulan barang-barang perabotan rumah tangga yang terbuat dari plastik yaitu tidak berkarat dan tahan lama. Banyaknya pemanfaatan plastik berdampak pada banyaknya sampah plastik. Padahal untuk hancur secara alami jika dikubur dalam tanah memerlukan waktu yang sangat lama. Karena itu, upaya yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan limbah plastik untuk daur ulang menjadi barang yang sama fungsinya dengan fungsi semula maupun digunakan untuk fungsi yang berbeda. Misalnya ember plastik bekas dapat didaur ulang dan hasil daur ulangnya setelah dihancurkan dapat berupa ember kembali atau dibuat produk lain seperti sendok plastik, tempat sampah, atau pot bunga. Plastik dari bekas makanan ringan atau sabun deterjen dapat didaur ulang menjadi kerajinan, misalnya kantong, dompet, tas laptop, tas belanja, sendal, atau payung. Botol bekas minuman bisa dimanfaatkan untuk hiasan bunga, vas bunga. Kemudian sedotan minuman dapat dibuat bunga-bungaan, asbak, pot, bingkai foto, taplak, hiasan dinding atau hiasan lainnya. Berikutnya adalah sampah logam. Sampah dari bahan logam seperti besi, kaleng, aluminium, timah, dan lain sebagainya dapat dengan mudah ditemukan di lingkungan sekitar kita. Sampah dari bahan kaleng biasanya yang paling banyak kita temukan dan yang paling mudah kita manfaatkan menjadi barang lain yang bermanfaat. Sampah dari bahan kaleng dapat dijadikan berbagai jenis barang kerajinan yang bermanfaat. Berbagai produk yang dapat dihasilkan dari limbah kaleng diantaranya tempat sampah, vas bunga, gantungan kunci, celengan, gift box, dan lain-lain. Setelah sampah logam ada sampah gelas atau kaca. Sampah gelas atau kaca yang sudah pecah dapat didaur ulang menjadi barang-barang sama seperti barang semula atau menjadi barang lain seperti botol yang baru, vas bunga, cendera mata, atau hiasan-hiasan lainnya yang mempunyai nilai artistik dan ekonomis. Selanjutnya yaitu sampah kertas. Sampah dari kertas dapat didaur ulang baik secara langsung ataupun tak langsung. Secara langsung artinya kertas tersebut langsung dibuat kerajinan atau barang yang berguna lainnya. Sedangkan secara tak langsung artinya kertas tersebut dapat dilebur terlebih dahulu menjadi kertas bubur, kemudian dibuat berbagai kerajinan. Nah, hasil daur ulang kertas banyak sekali ragamnya, seperti kotak hiasan, sampul buku, bingkai foto, tempat pensil, dan lain sebagainya. Dari penjelasan di atas, maka kita mengetahui bahwa sampah anorganik diperlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk membuat sampah bekas. Kantong plastik itu benar-benar terurai. Namun, yang menjadi persoalan adalah dampak negatif sampah plastik ternyata sebesar fungsinya juga.
Dibutuhkan waktu 1000 tahun agar plastik dapat terurai oleh tanah secara terdekomposisi atau terurai dengan sempurna. Ini adalah sebuah waktu yang sangat lama. Saat terurai, partikel-partikel plastik akan mencemari tanah dan air tanah. Jika dibakar, sampah plastik pun akan menghasilkan asap beracun yang berbahaya bagi kesehatan, yaitu jika proses pembakarannya tidak sempurna. Plastik akan mengurai di udara sebagai dioksin. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada jurnal ini yaitu telah dipaparkan secara kompleks pada bagian pembahasannya. Nah, sedangkan pada kekurangannya yaitu kurangnya landasan teori yang dijelaskan. Baiklah, langsung saja untuk kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang telah kami bahas, kami dapat menarik kesimpulan, diantaranya sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis yang dapat dibedakan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Pemanfaatan sampah anorganik adalah dengan cara proses daur ulang. Beberapa limbah anorganik yang dapat dimanfaatkan melalui proses daur ulang misalnya plastik, gelas, logam, dan kertas. Pemanfaatan limbah botol plastik menjadi prakarya bunga yang dijadikan sebagai tempat untuk berfoto merupakan upaya penekan pencemaran limbah plastik di lingkungan kampung nelayan dan pendidikan lingkungan hidup. Itu saja dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.